Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini Allah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang apabila kita hendak menghitungnya, Allah mengingatkan kita, la tuhsuha, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka selayaknya kita patuh, tunduk, taat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan penuh berkah ini, kita disampaikan di bulan yang kita nanti-nanti 3 bulan yang lalu. Kalau para sahabat mempersiapkan 6 bulan sebelum Ramadan, kita dari bulan Rajab, Sa'ban, kita ingin disampaikan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di bulan yang penuh keberkahan ini. Maka selayaknya kita sangat bersyukur atas nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memanggil kita dengan panggilan Zat yang Maha Rahman Rahim, dengan panggilan yang sangat indah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipanggil nama kita, bukan dipanggil suku kita, tapi dipanggil predikat kita, yang dengan satu panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ulama menyebut ini adalah satu panggilan yang sangat penuh rahmat, disebut sebagai harbun nida, suatu seruan nidaur rahmah, panggilan yang penuh kasih sayang. Siapa yang dipanggil itu adalah panggilan predikat keimanan kita. Tadi dikatakan tidak dipanggil sukunya, tidak dipanggil jenis kelaminnya, tetapi dipanggil predikat, merupakan nikmat yang sangat tinggi. Bahkan dilanjutkan juga ayat itu bahwa diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum. Jadi seharusnya kita dengan panggilan ini tidak merasa berat, karena kewajiban saum ini tidak hanya diberikan kepada umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW. Seharusnya kita menyambut dengan penuh keimanan, sukacita. Suatu amalan yang dilandasi dengan iman, hanya mengharap ridha Allah, sandarkan amalan itu kepada keimanan, itulah yang disebut dengan amal soleh.
amal yang tidak diniatkan atau tidak berlandaskan keimanan, maka itu hanya amal biasa saja. Maka dari itu sudah selayaknya kita mengisi Ramadan ini dengan panggilan keimanan, bukan saum itu karena keterpaksaan atau karena ikut-ikutan. Sehingga memang sudah rutinitas spiritual, setiap tahun Ramadan datang. Setiap Ramadan kita puasa. Tetapi yang dihendaki oleh Allah itu kita tidak hanya menahan makan, minum, atau tidak berinteraksi dengan istri kita di siang hari, tidak hanya itu. Kalau hanya itu hal yang manusiawi, tetapi predikatnya sangat rendah. Kenapa dikatakan sangat rendah? Karena hewan pun aktivitasnya makan, minum, dan hubungan. Tapi yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kita dengan saum itu merasakan diri kita itu taat, tunduk, patuh, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saum itu kita harus tahu juga ilmunya mana saja yang membatalkan puasa, mana saja yang membatalkan pahala puasa. Sering anak-anak kita atau kita dulu waktu kecil kan saum itu adalah yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Tapi bagaimana waktu namanya lupa, bangun tidur biasanya sarapan, langsung nabrak, langsung makan satu piring. Atau anak kita dulu waktu kecil, kalau kami dulu di komplek itu gaulnya karena tidak semua muslim, lihat tetangga yang bukan muslim itu, karena kalau sekarang itu hati-hati, padahal mengatakan kafir itu apa ya, katanya nggak layak, tidak toleran, intoleran. Padahal itu Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Tahu. Ada di dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun." Itu kata-kata yang sangat halus. Orang kafir juga nggak marah. Sekarang katanya intoleran, radikal. Auzubillah. Kok bisa mengatakan Allah itu radikal? Auzubillah. Maka kita ikut-ikutan makan. Begitu kita sadar, itu tidak sengaja, maka makan dan minum yang tidak sengaja itu tidak membatalkan. Muntah dengan sengaja itu batal. Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan. Terus kita waktu kecil, teman-teman kita kalau kita tangan kita teriris berdarah batal gitu kan ya. Mungkin ini kurang, waktu itu mendengar keluar darah itu batal, tapi darah haid, darah nifas belum. Tapi kalau luka terus nangis batal kan gitu ya. Ini jadi keluar darah, haid, nifas itu, maka otomatis puasanya batal dan tidak orang haid tiba-tiba duhur haid ya sudah tidak dilanjutkan begitu. Atau masturbasi, onani, mengeluarkan sperma dengan
murtad, gila, itu yang membatalkan puasa. Tetapi juga kita harus berhati-hati juga, serasa kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tetapi kita bertengkar, mengumpat, bergunjing. Seperti yang beberapa waktu yang lalu Allah menegur kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan begitu. Wala tajassasu, dan jangan menggunjing, mencari aib. Maka itu membatalkan pahala. Maka kita juga diingatkan oleh Rasulullah, rubba sha'imin hazuhu min siyamihil ju' wal atas, wa rubba qa'imin hazuhu min qiyamihi sahur. Berapa banyak orang yang berpuasa, jadi pakai kata rubba, berapa banyak, mungkin banyak begitu, sangat banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan bagian dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan bagian dari ibadahnya, melainkan begadang saja. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 8501, 9308, Ibnu Majah nomor 1680 dan Dailami 2604. Jadi bukan berarti ya kalau gitu nggak usah siang saja gitu, nggak usah sholat, bukan begitu. Dengan mengetahui hadis ini kita berhati-hati menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang Allah larang sehingga batal puasa. Berhati-hati menjaga lisan kita sehingga kita tidak menggunjing, tidak mengumpat, tidak bergibah. Berhati-hati sholat kita luruskan niat kita hanya mencari ridha Allah, mencari pahalanya. Bukankah dikatakan gitu? Man shoma Ramadana iman, atas dasar iman shomnya, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 37. Jadi dengan mengetahui ini, tentu kita ingin puasa kita itu tidak hanya rutinitas ritual, ikut-ikutan, tidak berdampak. Maka kita jaga penglihatan, karena hati itu akan terkotori dengan penglihatan. Ini cara masuknya, penglihatan, pendengaran. Ini muaranya. Hati itu sebagai kolam besar, kolam yang hati ini diisi oleh apa? Penglihatan apa, pendengaran apa, omongan apa, maka hati ini akan terkotori. Kalau Rasulullah mengingatkan, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ala inna fil jasadil mudghah, fa iza salahat jasadul kullu, fa iza fasadat jasadul kullu. Di dalam dada kita itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila buruk, buruk seluruh tubuh. Maka dari itu kami mengajak pada diri kami dan kita semua secara umum berhati-hati menjaga lisan kita, karena Rasulullah SAW mengatakan tanda orang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumul akhir kul khairan, ngomong itu yang baik, atau diam. Maka kita isi Saum Ramadan kita ini dengan banyak tilawah, kita mentadaburi isinya, kita merenungkan ayat-ayatnya. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang mungkin masih banyak yang belum bisa diterapkan tanpa ada sistem yang menerapkannya. Maka sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim bersama memperjuangkannya.
bukan mengkriminalisasi ulamanya. Kita ingin menerapkan Islam secara kafah. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat tertinggi yang buah dari diwajibkannya saum itu adalah tattaqun, bertakwa. Sebagaimana orang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita tidak pernah diminta menjadi seorang muslim yang radikal. Dan kita juga tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang moderat, yang ikut barat. Tapi kita diminta oleh Allah menjadi seorang muslim yang bertakwa. Semoga kita semua mendapatkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam.